Disclaimer ya video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan untuk menceritakan tempat-tempat nyata yang ada di dunia. Seluruh narasi disusun berdasarkan informasi publik dan bertujuan tidak menyesatkan atau melebih-lebihkan fakta. Halo kembali lagi bersama aku Insa Pasaribu. Bagaimana kabar kamu ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Amin, amin, amin. Nah, di dunia ini ada tempat-tempat yang kalau kita lihat hanya dari foto, kita bisa bilang, oh itu hasilnya editan. Ada cerita yang kalau kita dengar sekilas, kita bisa bilang, oh itu mustahil. Tapi itu nyata. Malam ini aku bakal bawa kalian semuanya masuk ke dalam cerita-cerita unik yang ada benar-benar di dunia. Jadi fokuskan pikiran kalian karena kita akan menyelam ke dalam ceritanya. Ini dia, gas. Nah kalau aku kasih lihat foto manusia yang sedang berdiri, diam di bawah laut, foto patung ya, pasti kalian mikir, oh mungkin itu hasil kota tua yang udah runtuh. Atau kalian bisa mikir, oh itu mungkin sisa-sisa peradaban kuno yang sudah tenggelam. Padahal bukan Tempat itu sengaja dibuat dan ditinggalkan di bawah dasar laut. Dan bagian yang paling aneh adalah yang buat tempat itu menjadi indah karena perlahan-lahan bagian dari tempat itu diambil alih oleh alam. Di lepas pantai Moliner Underwater Sculpture Park ada puluhan patung manusia yang berdiri, duduk, bersepeda, dan anak-anak yang sedang berpegangan tangan. Kalau kita lihat dari atas, itu kelihatannya tenang kali Tapi kalau kita coba turun ke bawah dan melihat dengan mata kita langsung, kita akan merasa tempat itu harusnya nggak ada. Tempat itu dibuka tahun 2006 dan dibuat oleh Jason the Keres Taylor. Sebenarnya tujuannya bukan cuma untuk instalasi karya yang unik ya tapi sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya itu ada badai besar di wilayah Laut Grenada menghantam kota itu yang menghancurkan terumbu karang mereka dan membuat ekosistem di sana itu jadi berubah. Dan pemulihannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan dari sanalah muncul ide-ide yang cukup aneh. Mereka membuat agar ada tempat baru untuk laut memulai kehidupannya yang baru lagi. Patung-patung ini sengaja dibuat dari bahan dan dirancang dari material agar bisa menempel karang dan juga dibuat bertekstur kasar
serta pemilihan material-materialnya itu dipastikan aman untuk kehidupan di bawah laut. Awalnya itu sederhana, awalnya biar kelihatan seperti karya seni, tapi lama-kelamaan berubah fungsi menjadi kehidupan baru di bawah laut. Dan disinilah menurutku bagian yang paling menarik. Karena sebenarnya patung-patung ini gak pernah dianggap selesai. Karena pembuatnya memang ingin agar laut itu ikut memberikan karya di dalamnya. Salah satu karya yang paling terkenal namanya Vicissitudes. Bayangin, lingkaran anak-anak yang sedang berpegangan tangan, mereka menghadap keluar dan diam tanpa bergerak. Tapi setiap tahun bentuk mereka berubah. Karang mulai tumbuh di tangan mereka. Ikan-ikan kecil mulai datang ke tempat mereka. Lama-lama patung itu bukan lagi patung, tapi berubah menjadi rumah bagi kehidupan di laut. Ada juga karya yang menurutku paling aneh. Yang ini, ada pria yang sedang duduk menghadap mesin tik. Namanya The Lost Correspondent. Dia seperti sedang menulis sesuatu, tapi gak akan pernah selesai. Lama-lama mejanya ditumbuhi terumbu karang dan sosok manusianya hilang ditutupi laut. Yang ini. Yang bikin tempat ini beda dengan museum adalah kalau museum itu berusaha menjaga agar semuanya itu tetap sama. Tapi kalau tempat ini justru mereka ingin agar karya mereka itu berubah. Tidak ada versi final. Setiap bulan bentuknya berubah. Setiap tahun wajahnya juga berbeda. Dan suatu hari nanti orang-orang mungkin tidak akan bisa lagi membedakan yang mana patung dan yang mana terumbu karang. Ada sesuatu yang agak aneh kadang dipikir. Terkadang manusia membuat karya itu agar bisa dikenang. Tapi tempat ini dibangun agar perlahan-lahan menghilang. Bukan hancur ya tapi berubah menjadi sesuatu yang hidup. Dan mungkin itu yang bikin tempat ini terasa sedikit menyeramkan, tapi indah. Karena di bawah laut itu ada puluhan manusia dari beton yang diam, menunggu alam memutuskan akan mengubah mereka menjadi apa. Kadang yang paling abadi bukan sesuatu yang tetap sama, tapi sesuatu yang mau berubah. Dan mungkin itu alasan kenapa tempat ini terasa lebih hidup daripada banyak bangunan di sekitarnya. Kalau suatu hari semua patung di bawah laut itu hilang tertutup karang, menurut kamu itu berarti karya seninya rusak atau justru akhirnya selesai? Nah, terima kasih sudah mendengarkan cerita aku sampai habis. Kalian jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi unik lainnya. Seperti biasa, saya Insa Pasaribu, pamit undur diri. Bye-bye.